kita gunakan juga SMS itu untuk menyatakan bahwa ternyata Anas lah pemimpin yang lebih dekat dengan hati para pemilih. Walaupun dia datang belakangan ya, yang dibilang anak kos segala macam, tapi Anas lebih banyak ke lapangan, sehingga jika kompetisi terbuka, saya yakin Anas yang menang karena ternyata lebih dekat dengan hati para pemilih. Itu kira-kira SMS 11 itu. Saudara mendapatkan nomor HP itu dari terdakwa ya? Iya. Terdakwa. Iya. Itu nomor-nomor dari DPC Iya, yang suara itu? iya, sebagian, tidak semuanya ya. Tidak semuanya. Saudara membuat SMS itu hubungan emosional dengan calon lebih penting gitu ya? Iya, betul. Karena waktu itu ada image kekuasaan di belakang Hannibal Rageng, terus saya bilang emosi, hubungan emosional, itulah yang lebih penting bagi yang punya hak suara. Jadi tadi saudara menjelaskan sempat ada pertemuan di Hotel Niko atau di Cafe Shop di Selatan. Iya, betul. Di situ saudara ketemu dengan terdakwa Serban Niko? Iya, saya jumpa 4 mata ya, Ya. untuk pertama kalinya itu. Kalau di dalam BAP saudara mengatakan mohon dibantu bang, saya mau maju sebagai ketua umum Partai Demokrat. Iya. Buatkan program-program dari LSI yang penting untuk kemenangan saya gitu. Iya, betul. Kurang lebih gitu ya. Iya, ya, bahwa ya itu saya memang profesinya membantu calon untuk terpilih ya. Jadi kita ngobrol, dia bilang mohon dibantu. Ya. Jadi saya bantu dengan profesional sebagaimana kerja saya sejak tahun 2004. Tentu itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Iya, Ya, betul. kira-kira biayanya seandainya dibayar berapa? Iya, jadi saya waktu itu cerita ke Anas, Nas, kau punya dana nggak ini untuk maju di kongres itu ya? Karena banyak hal yang bisa dikerjakan, tapi saya hanya mengerjakan parsial saja. Dan Anas bilang, waktu itu Anas manggil saya, bang, saya nggak punya dana. Dan saya percaya waktu itu ya, karena Anas riwayatnya aktivis, dia bukan pengusaha, dia aktivis, HMI, kemudian juga KPU, saya nggak punya dana. Dan saya berpikir, oh kalau gitu, kita bikin program yang seminimal saja. Dan saya tidak keberatan dengan dana saya pribadi. Ya. Karena saya anggap juga ini bagian dari marketing juga, karena saya pun akan bangga jika saya bisa memenangkan partai itu besar. Jadi, anak muda yang tadinya ini dianggap underdog bisa menang dalam partai terbesar yang ada, itu bagi saya sebagai kota politik sebuah reputasi yang mahal sekali, dan saya tidak keberatan dengan dana saya pribadi. Kira-kira berapa seandainya dibayar dengan uang itu nilainya berapa? Waktu itu kalau harga kos ya, dan kalau konsultan yang mahal fee-nya itu, ya. Kalau kosnya saja itu, survei, karena survei ini hanya survei telepon, beda dengan survei nasional untuk pilpres yang sekarang ini sering terjadi, hanya menelpon kepada 270 orang, itu biayanya kan cuma 10 juta, 20 juta itu, 2 kali survei itu ya. Yang mahal itu kayak iklannya. Waktu iklan saya buat tentang SBY, jadi ada foto atas di sana, ada foto SBY, yang menyatakan SBY adalah guru bangsa yang menjaga jarak sama kepada semua calon. Yang mahal itu iklan di Kompas ya, iklan di Detikcom, yang totalnya juga saya 500 juta ya kira. Ya. Biayanya cukup besar itu dengan kos yang paling minimalis kan gitu. Iya, itu paling minimal itu. Fee-nya tadi tidak dibayar kan? Tidak, ya. Kalau fee-nya itu kira-kira biasanya besar berapa ya? Kalau fee tergantung Pak, tergantung bagaimana ini ya. Saya juga pernah, saya memenangkan 28 gubernur yang pernah saya kerjakan. Ada beberapa yang gratis. Ya. Maka saya dan lainnya, karena bagian dari reputasi juga. Nah, untuk Anas ini, yang waktu itu saya duga memang dia tidak punya uang, dan dia adalah David melawan Goliat ini. Ya. Waktu itu bayangin uang cilik ini, melawan uang besar yang didukung oleh Kingdom, kalau dia menang itu dahsyat sekali. Ya, karena saya bilang, Nas, ini nggak apa-apa pakai dana saya, toh terukur dananya, toh saya juga hanya backup saja, dan kalau dia menang, reputasi saya selaku perusahaan politik, itu akan tinggi sekali harganya. Jadi saya anggap, ini biaya marketing saya dari saya. Ya, selain yang saudara jelaskan, ini di dalam BAP ini, BAP nomor 14 saudara menjawab, atas pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh LSI tersebut tidak saya taklifkan kepada saudara Anas, karena saudara Anas Urbaningrum mengatakan saat itu dana baru dikumpulkan dan saat itu belum punya dana. Kemudian yang kedua, saudara Anas Urbaningrum menjanjikan
akan memberikan akses yang luas untuk pelaksanaan survei di Partai Demokrat, kemudian Bupati Wali Kota bagi RSI setelah terpilih menjadi ketum Partai Demokrat. Ya, jadi janji di sini bukan janji Anas akan aktif bekerja untuk saya, tapi cukup bagi saya Nas, yang penting jangan kau halangi saja. Tapi keterangan saudara itu betul kan di sini? Ya, lebih detailnya itu adalah Anas jadi tidak menghalangi saya untuk masuk ke Demokrat. Karena saya yakin jika kompetisinya terbuka, pasti LSI akan mendapatkan banyak sekali jasa survei dan kuasa beli di sana, karena kita lembaga yang paling tua, yang paling besar rekornya. Jadi bagi saya cukup jangan dihalangi saja. Itu saja. Yang ketiga, ini saudara menjawab, saudara Anas Soebarimo membantu LSI dalam rangka mendapatkan akses kerjasama DPP Demokrat dengan LSI untuk 24 survei senilai 3,275 M pada tanggal 25 Januari 2010. Betul itu? Itu jauh hari sebelumnya, ya. Itu sebelum Kongres. Jadi jauh hari sebelum Kongres dan ada hubungan dengan Kongres, waktu itu memang LSI susah sekali masuk ke Demokrat, ya. Karena mungkin juga ada kompetitor di sana. Saya bilang, Mas, coba LSI juga diberilah di situ ruangan yang bisa untuk beroperasi. Saya tak tahu apa yang harus kerjakan, ya. Tapi tiba-tiba setelah itu Hadi Utomo datang ke saya, bilang, Dad, ini ada survei. Saya pun mencoba-coba, saya berkata, jangan-jangan anak ini Hadi Utomo ini juga di lobby sama Anas juga supaya Demokrat terbuka juga kepada lembaga-lembaga lain, ya. Karena kita lembaga yang sebenarnya paling akurat, rekodnya itu sudah ada. Cuma kalau dihalangi, memang jadi problem. Yang penting kita jangan dihalangi saja. Pertanyaan terakhir dari saya ini di dalam saya membacakan jawaban saudara atas pertanyaan nomor 12. Dapat saya jelaskan bahwa saya atau LSI dijanjikan pekerjaan survei untuk pemilihan Bupati Wali Kota dari calon Partai Demokrat. Dan pada bulan tanggal 14 Desember 2020, LSI mendapat pekerjaan survei pilkada 18 kabupaten di Aceh senilai 1,8 miliar dengan keuntungan 40% dalam kurun sekitar 720 juta rupiah sesuai dengan kontrak survei pilkada DPP Partai Demokrat dan LSI Network yang ditandatangani oleh saudara Nirwan Amir dalam kurung DPP Partai Demokrat dan saudara Agustinus Prasetyo Hadi dari LSI. Ya, detailnya itu adalah bahwa Anas jadi tidak menghalangi saya untuk masuk. Dan kita selaku lembaga survei sudah punya schedule wilayah mana saja yang akan pilkada. Dan kita masuk bicara tak hanya pada Demokrat, ya, juga pada partai lain. Nah, saya cerita Anas, kita akan masukkan beberapa wilayah. Nanti tergantung yang mana yang dapatnya. Yang penting jangan dihalangi. Ada beberapa wilayah yang saya masukkan ke Demokrat itu memang yang dapat adalah di Aceh, ya. Dan bagi kita sudah cukup itu. Izin majelis nanti di akhir pemeriksaan saksi akan menentukan dokumen barang bukti untuk saudara saksi DIJ. Ya. Kami lanjutkan kepada saksi yang terakhir, saudara Pasa Ismaya Sukarti. Ya. Pasa Ismaya Sukarti, saudara pernah diperiksa penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dibuatkan berita acara pemeriksaan dan saudara menandatangani. Betul itu ya? Betul. Jadi itu pernyataan saudara sendiri ya? Saudara tidak merasa ditekan fisik maupun mental penyidik? Tidak. Saudara saksi, saudara kan kenal baik dengan terdakwa Mas Anas Urbaningrum. Saudara perhatikan itu, Iya. jangan sampai lupa. Enggak, kenal. Yakin ya? Yakin. Biar agak sedikit senyum Mas Anas, sudah capek. Sudah jelaskan riwayat saudara kenal dengan terdakwa Anas Urbaningrum. Apakah sama-sama karena organisator, atau ahli organisasi, atau sama-sama di HMI atau apa saudara? Saya bersama-sama saat Pak Anas masuk Partai Demokrat. Saya juga bergabung di bawah Departemen Politik. Namun sebelumnya saya juga dikenalkan kepada Pak Anas melalui almarhum ayah mertua saya. Jadi saya sudah kenal Pak Anas lebih kurang 10 tahun lebih. Jadi sudah lama ya. Ya, Saudara tahu hubungan Anas dengan Nasaruddin? tahu. Siapa yang saudara kenal Nasaruddin itu apa hubungannya dengan Anas? Selayaknya kader, Pak Anas menteri kita sama, baik, semua dekat. Itu yang saya tahu. Saudara kan
masih menjadi anggota Dewan kan? Sekarang ya? Ya, dari Partai Demokrat kan? Betul. Sempat bersama-sama dengan Nazarudin juga kan? Di mana? Sebagai anggota Dewan. Oh iya, betul. Nah, selain hubungan pekerjaan sebagai anggota Dewan, yang saudara tahu hubungan Anas dengan Nazarudin apa? Ya kan, Pak Nazarudin itu kan bendahara umum, Bendahara umum. sesama pengurus partai. Saya juga pengurus partai, begitu pula kawan-kawan juga pengurus partai. Termasuk juga Saya bendahara kira- fraksi. Saya kira intensitas hubungan itu ya sebatas hubungan organisasi dan persahabatan. Apakah Nazar juga sebagai bendahara fraksi Partai Demokrat? Setahu saya saat Pak Nazarudin menjabat sebagai bendahara umum sudah tidak menjadi. Sebelumnya ya, Betul ya. betul. Saudara saksi Pasa Ismaya Sekar, yang saudara tahu itu mobil yang sering dipakai oleh Anas itu apa? Awal-awal itu Camry, Pak. Camry. Ya. Kemudian Yang terakhir itu Harrier, Pak. ya, Ya. Harrier. Kalau yang Velfire Pernah lihat saya, Pak. Pernah Tapi lihat. tapi saya tidak pernah melihat beliau memakai itu. Tapi saya pernah lihat. pernah lihat. Masih ingat plat nomornya yang dipakai? Tidak. B15 AU. Lupa saya, Pak. Sudah kenal nggak dengan istri daripada Nazarudin, Neneng Sri Wahyuni? Pernah ketemu sekali. Pernah. Ketemu di mana? Waktu itu acara buka puasa, Pak. Buka puasa di mana itu? Di rumahnya Pak Nazarudin. Rumahnya Pak Nazarudin Iya. atau di rumahnya terdakwa? Bukan, di rumah Pak Nazarudin. Oh, di Saudara sering datang ke rumahnya Pak Anas Urbaningrum? Sering, Pak. Rumah yang beralamat di mana? Itu yang di Jalan Truk Semangka, Pak, yang di kompleks TNI AL yang di Duren Sawit. Duren Sawit. Apakah saudara pernah mengadakan pertemuan atau koordinasi dengan Anas di apartemen Senayan City? Pernah, Pak, pernah beberapa kali. Jelaskan. Iya, itu bertemu saja dengan kawan-kawan di Senayan City. Kita bincang-bincang ringan. Tetapi kalau tidak salah itu hanya 1 atau 2 kali. Itu membicarakan dukungan dari masing-masing DPD begitu ya? Bicaranya sih mengenai brainstorming aja, mengenai kesiapan dan bagaimana mood kawan-kawan, itu saja. Kalau di dalam BAP nomor 12 saudara menjelaskan untuk pertemuan di Senayan City, kemudian dengan ada Apriani, ada Umar Arsyad, membicarakan kondisi dukungan dari masing-masing DPC yang mendukung Anas begitu ya? Iya, begitu. Betul ya? Kalau pertemuan-pertemuan di Senayan City itu yang membiayai siapa yang saudara tahu? Kita hanya datang ke sana minum air putih, Pak. Saya kira tidak ada banyak biaya keluar. Tapi sudah dijelaskan ada relawan koordinator dari DPC dari Relawan kawan-kawan, betul. ya, Betul. Pak Saan, kemudian Pak Dongpul, Pak Mirwan Amir. Apakah itu betul? Betul. Betul ya? Pada saat pelaksanaan deklarasi tanggal 15 April 2010 di mana terdakwa Anas Urbaningrum mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum, saudara hadir di situ? Hadir, Pak. Apakah saudara mengetahui biayanya itu dari mana? Kapasitas saya saat deklarasi itu hanya sebagai peserta aja, Pak, hadir dan paling tidak ya menghubungi kawan-kawan di Jawa Barat aja. Maka saudara pernah diminta saudara Nazarudin untuk membayar hotel, membayar keperluan-keperluan, untuk Tidak pernah. deklarasi sampai dengan pelaksanaan kongres? Deklarasi tidak, Pak. Tapi untuk akomodasi memang saya ada ikut urunan untuk membantu untuk beserta beberapa kawan-kawan. Yang saudara maksud akomodasi itu apa?
Akomodasi tempat tinggal untuk di bulan Mei di saat kongres nanti. Kalau saat koordinasi dengan DPJ itu kan DPJ kadang hadir. Nah, itu apakah saudara pernah diminta Nazarudin untuk membiayai? Tidak Pak, tidak pernah. Kontak saya dengan Pak Nazarudin itu minimal hanya sebatas hubungan ini aja. Jadi tidak pernah. Kalaupun misalnya ada pembayaran itu pun saya bayar langsung ke pihak hotel. Kalau reservasi hotel, ya kan, Ya. untuk pelaksanaan kongres, saudara pernah melakukan? Saya minta tolong Pak melalui ada tour and travel yang ada di Bandung. Jadi saya tidak lakukan langsung sendiri Pak. Minta tolong siapa? Ibu Puji Pak, itu Bitur. Sama Tomo itu? Sama Tomo, betul. Tomo yang membantu saya. Itu untuk pelaksanaan kongres, panitia kongres, atau untuk pendukung terdakwa Anas Urbaningrum? Ya ini untuk antisipasi bila mana memang Pak Anas memang mencalonkan dan juga untuk menampung kawan-kawan relawan dan para sahabat. Kan sudah deklarasi, sudah Oh, pasti iya. mencalonkan. Iya betul. Betul. Iya, jadi itu memang untuk timnya Pak Anas. Untuk kawan-kawan relawan sahabat karena panitia memang sudah juga menyiapkan. Tapi kita tahu bahwa yang disiapkan jumlah kamar itu kan hanya untuk yang pemegang suara. Tapi pada hakikatnya orang datang itu tidak hanya pemilik suara, sekretaris datang, bendahara datang, PAC. Nah ini kan harus kita tampung. Nah saya ya khususnya dengan kawan-kawan ya kita membantu untuk mengayomi, mengakomodir kawan-kawan yang masuk dari wilayah kita. Nah saya dan pasangan kebetulan di Jawa Barat ya kita mengayomi kawan-kawan di Jawa Barat yang memang tidak dapat kamar. Bayaran reservasi hotel itu berapa nih? Saya total persisnya lupa ya, tapi mungkin nggak sampai 2 miliar Pak totalnya yang datang dari saya. Dalam BAP saudara nomor 28, saudara menyebutkan, dapat saya jelaskan bahwa pembayaran ini sebagai berikut: memberikan dana kepada Utomo, saudara Utomo yang akan membayarkan DP kepada Bandung Tour and Travel. Pelunasannya keseluruhan sekitar 2 miliar yang dibayar secara bertahap dari bulan Februari, Maret, April, dan Mei 2010. Pembayaran dilakukan oleh saudara Utomo sampai dengan setelah kongres, tagihan tinggal sedikit jumlahnya. Wah, betul. Iya betul Pak. Kurang lebih 2 miliar ya. Ya lebih kurang. Itu uangnya siapa itu? Ada sebagian uang saya, Ya, berapa? sekitar 600-700 juta. Yang Tapi menerima berkala. uangnya siapa? Pak Saan, saya minta ke Pak Saan, saya juga minta ke Pak Asfiani. Dan paksaan siapa? Berapa? Pak Saan sekitar 200-250 juta, saya lupa. Oke, yang lainnya? Afiani? Pak Umar Arsal Ya, sekitar 350 jutaan. ya. Terus? Terus Pak Asfiani sekitar 250-300 juta. Dan dari Nazarudin? Tidak ada. Tidak ada. Itu belum ada 2 miliar. Dari saya ada Pak, sisanya selebihnya itu kan lebih kurang Pak ini. Saya persisnya nggak ada Pak. Oke, dari izin majelis nanti di akhir kami tunjukkan BP dokumen terkait dengan pembayaran. Dilanjutkan sedikit Mas. Ya. Sedikit kepada Pak Saan Mustafa. Tadi saudara menyampaikan bahwa saudara apa istilahnya awalnya membuat memotivasi terdakwa untuk menjadi mencalonkan sebagai ketua. Nah, apakah saudara tahu, tadi juga saudara menyampaikan ada pertemuan-pertemuan di Senayan City. Apakah saudara tahu siapa yang menyewa Senayan City itu? Ya, seingat saya yang selalu ada di situ Pak Najar. Pak Nazar. Ya, itu punyanya Pak Najar. Punya Pak Nazar. Apakah saudara pernah diminta tolong oleh Pak Nazar untuk mencari apartemen sebagai tempat pertemuan? Enggak pernah. Tidak pernah. Kemudian kepada Pak Rahmat. Saksi fakta. Ya. Apakah ada, tadi sudah mungkin ditanyakan dulu kepada saksi yang lain mengenai pembagian BlackBerry-nya, Pak saudara tahu? Tidak tahu. Tidak tahu mengenai pembagian BlackBerry juga. Dari saksi-saksi sebelumnya menyatakan bahwa beberapa pembayaran untuk
tel, iklan maupun TV, iklan layanan masyarakat itu melalui Bapak. Apakah benar itu? Tidak pernah, Pak. Di dalam BAP saya jelaskan itu nama saya dicatut, Pak. Apakah saudara tahu apa itu PT POK Indonesia? Tidak kenal. Tidak tahu. Untuk biaya EO segala, event organizer? Tidak tahu, Pak. Tapi dari saksi sebelumnya menyatakan bahwa mereka mengambil pembayarannya di kantornya Nazarudin, M. Nazarudin, dan ada saudara di situ? Tidak ada, Pak. Apakah pembicaraan dari event organizer yang sebelumnya juga saksi kemarin juga menyatakan bahwa sempat juga berbincang-bincang dengan saudara di Senayan City? Terkait apa, Pak? Event organizer, Opa Paci? Apa saudara tahu Opa Paci? Tidak kenal. Saudara kenal Pak Ilham? Tidak. Pak Rio Abdurrahman? Kalau Pak Rio saya pernah ketemu, Pak. Dalam kapasitas apa itu? Saya tahunya beliau adalah relawan yang ikut untuk kongres di Bandung. Kongres di Bandung. Apa saudara tahu bahwa dia juga dari event organizer? Saya tidak tahu, Pak. Kemudian tadi saudara juga menyatakan bahwa mengetahui mobil terdakwa adalah Harrier. Iya. Ya, saudara tahu sejak kapan terdakwa memiliki Harrier? Saya hanya dapat cerita dari sekretarisnya Pak Anas. Kalau mobil Harrier itu dibeli Pak Anas pada tanggal 12 September 2009. 2009. Kemudian saya pertanyaan yang sama mungkin kepada Pak Pasya. Iya Pak. Saudara tadi juga menyatakan bahwa saudara mengetahui terdakwa memiliki Harrier. Saudara tahu sejak kapan terdakwa memiliki Harrier? Sejak 2009 mungkin ya. 2009. Iya. Persisnya saudara tahu? Pertengahan mungkin. Pertengahan. Persisnya tidak tahu ya saudara ya. Sedikit sama Pak Denny tadi mengenai kontrak tadi, apakah benar yang menandatangani Pak Nirwan? Itu kontrak sudah dilombakan antara LSI dengan Partai Demokrat ya. Di LSI ada tangan adalah Budi kalau tidak salah, di Partai Demokrat Pak Nirwan, karena memang mungkin wakil dari Aceh mungkin ya, karena soal Aceh itu. Terima kasih yang mulia. Kepada Pak Mirwan Amir. Pak Mirwan Amir. Apakah benar saudara pernah menyiapkan uang 100 juta yang akan dipergunakan untuk transportasi bagi DPC yang akan mendukung saudara Anas? Iya. Betul. Namun akhirnya tidak digunakan. Iya. Tidak digunakan. Iya. Tidak diberikan pada para DPC. Karena DPC-nya hilang, Pak. Hilang. Oke. Diculik atau sama Oke, ketua. saudara mengatakan bahwa pada putaran kedua sebagian dari Aceh itu adalah mendukung kepada saudara Anas. Itu setelah pidato Bapak SBY. Bukan, akhirnya diberi nggak transportasi dari saudara? Saya tidak ada urusan lagi itu Pak. Oke. Jadi setelah pada saat mau kongres kita undang DPC makan malam di Pulau 2, tidak ada yang datang. Ya, hanya ketua DPD-nya aja yang datang. Ya, jadi saya udah nggak bisa bilang apa-apa. Saya merasa gagal berarti untuk mengajak mereka Nggak untuk usah gini, setelah putaran kedua kan sebagian mendukung Anas nih. ya. Beri nggak bantuan transportasi akhirnya pulangnya? juga. Tidak. Kemudian terkait masalah kunjungan atau istilahnya roadshow mungkin ya, dikenal roadshow ya ke daerah-daerah itu ya, ke DPD itu ya. Pernah saudara dan terdakwa untuk melakukan roadshow ke Aceh? Kita ke Aceh pada saat itu diundang oleh ketua DPD untuk rakorda. Oke. Terkait biaya-biaya itu kan ini keterangan saudara di poin 13, itu kan saudara bersama dengan Tomo ke Aceh itu. Betul saudara? Itu rombongan Pak Anas sama Pak Tomo dari DPP untuk ke Aceh untuk mengikuti rakorda. Sekalian juga mungkin sekalian untuk membicarakan masalah kongres. Terkait masalah biaya yang digunakan di situ dari mana?
dari masing-masing DPC karena memang itu harus menghadiri Rakorda. Bukan, maksudnya yang ini kan dari Jakarta ke Aceh nih. Ya. Biaya Pak Anas dan saudara juga yang dari DPD yang membiayai. semua dari DPD sana. Bukan dari sini yang membiayai. Bukan, karena itu Rakorda. Kemudian ke Pak Ruhut. Ketika pencalonan saudara Anas untuk menjadi ketua Partai Demokrat, apakah juga saat itu disinggung bahwa sebentar lagi Anas juga akan mencalonkan atau mencalonkan diri menjadi presiden? Kalau mengenai Mas Anas calon presiden ini Pak, saya orang pertama yang memberi semangat 2005 ya Nas ya, waktu kami baru masuk Demokrat. Seperti kaitan pertanyaan yang pertama, kami berdua ini kader Bung Akbar Tanjung. Saya di Jawa Timur, pilkada, karena kami anak kos Pak. Kami berdua di bawah pohon, saya bilang Nas, baik-baik kamu Nas. Saya gagal untuk Bung Akbar jadi presiden, tapi saya doakan semoga kamu nanti. Jadi itu selalu saya kumandangkan Pak. Dan saudara Anas bersedia saat itu? Anas kan orangnya santun Pak, rendah hati loh. Dia bilang abang ada aja. Gak ada yang menjawab. Jadi bersedia ya di situ ya? Iya. Kemudian ya bersedia. Tidak Pak. Enggak Pak. Enggak, Bang Ruhut ada aja. Dia ini rendah hati Pak, santun ini Pak. Tapi tidak menolak saat itu. Enggak, Cuma komentarnya seperti itu saja. enggak Bang Ruhut ini ada aja. Kita bekerja aja lah dulu. Ini orang baik Pak. Kemudian terkait masalah di DPD Sumatera Utara, apakah juga sama dan sama tadi dengan sama Pak Mirwan? Apakah dilakukan suatu roadshow ke sana? Oh, kalau saya seperti saya katakan dengan penuntut umum yang mulia tadi, saya sebenarnya nggak di Korwil Pak. Di Korwil itu Pak Joni Allen dan Pak Sultan Batugana Pak. Saya nggak ikut gitu-gitu Pak. Tadi saudara kan tadi mengatakan ikut ke seluruh daerah di Indonesia. Dalam pilkada Pak. Saya kalau pilkada keliling Indonesia Pak. Bukan terkait dalam masalah. Oh enggak, dalam ini enggak. Saudara tidak ikut di situ. Oh enggak pernah Pak. Oke. Tadi terkait masalah biaya untuk kongres dan persiapannya, saudara mengatakan tidak tahu. Saya nggak tahu Pak. Bisa bacakan keterangan saudara di dalam poin 16. Yang saya ketahui, yang harus deklarasi saudara Anas sebagai calon ketua umum Partai Demokrat tahun 2012 di Hotel Sultan Jakarta adalah Mirwan Amir dan saudara Muhammad Najuddin Tonazar, Sam Mustafa dan kawan-kawan yang ada di Badan Anggaran dari fraksi Demokrat DPR. Namun terkait berapa besaran biaya yang digunakan untuk kegiatan deklarasi dengan saudara Anunung sebagai umum Partai Demokrat periode 2010-2012 di Bandung, saya tidak mengetahui. Sedangkan yang mengetahui berapa dan sumber biaya yang digunakan untuk deklarasi yaitu saudara Manudin, Angelina Sondak, dan anggota di Badan Anggaran yang mendukung saudara Anas Manurung. Jadi Pak, ini ada 3, Nazarudin, Angelina Sondak, dan anggota yang dari Banggar. ya jadi waktu di Hotel Sultan Pak, kita acara kumpul-kumpul itu, di situ saya diajak oleh almarhum Pak Haji Mas Said. Di situ ada Pak Enji, ada Bu Enji, ada Pak Mirwan, udah itu ada Pak Nasarudin. Itu Pak. Dan ditanya ke saya mereka di DPR sebagai apa ya? Memang mereka di Badan Anggaran. Itu Pak. Bukan terkait yang mendukung dana kegiatan itu. Kalau dana nggak tahu Pak. Saya nggak tahu kalau dana Pak. Ini keterangan saudara mengatakan seperti itu. Yang Iya. sudah 3 orang tadi. Iya, mereka kebetulan. Yang paling tahu dari kegiatan sumber dana itu. Iya, kan mereka di Banggar Pak. Ya ditanya oleh penyidik, ya mereka di Banggar, ya tanya sama mereka. Karena saya memang Pak yang berbau mata air, saya nggak pernah mau terlibat Pak. Saya selalu yang air mata Pak. Jadi intinya kalau Badan Anggaran itu adalah mata air, saudara. Wah, semua orang tahu Pak, itu mata air dong Pak. Saya bagian badan legislasi Pak, bikin undang-undang air mata Pak. Terkait masalah ini di Badan Anggaran, apakah saudara tahu atau pernah mendengar kalau Pak Mirwan Amin juga di bagian anggaran? Badan Anggaran DPR RI. Kami kan di pengurus DPP Pak, kami ada pembagian tugas. Ada yang di Badan Anggaran. Bukan,
pertanyaan saya adalah Pak Mirwan Amin yang bukan saudara ini, apakah juga duduk di Badan Anggaran? Oh iya Pak. Tahun 2009 saat itu ya? Iya Pak. Jadi kami tahu semua Pak. Kami ada di Badan Legislasi, kami ada di komisi-komisi, macam-macam. Kami saling tahu semua Pak, karena kebersamaan Pak. Oke. Kemudian terkait masalah tadi ada korwil-korwil yang membicarakan wilayah-wilayah tadi. Apakah dikenal orang-orang tadi sebagai orang yang mendukung Anas, yang setelah sebagai kawan-kawan di ring 1 gitu? Ya karena kan gini Pak, kami ini kan semua kader-kader Pak Anas ya, sebelumnya Pak Hadi Utomo. Kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, di dalam legislatif kan kami terpilih Pak. Jadi kan kami, kawan-kawan yang di dapil-dapilnya ikut membantu. Kemudian saya Pak San. Tadi saudara mengatakan tidak tahu ada pembagian BlackBerry ya. Tapi apakah saudara pernah mendengar pada saat itu ada pembagian BlackBerry? Di Jawa Barat nggak ada. Saya dengar setelah ada persidangan pemeriksaan aja Pak, ada pengakuan dari mana DPC itu. Kapan saudara mendengarnya itu? Pasnya pada waktu ada DPC dari mana Sulut atau apa diperiksa itu. Oh, saudara tahun beritu nih. Ini kalau pertanyaan saudara begini nih. Saya tidak tahu pastinya di poin 29 tentang pembagian HP BlackBerry tersebut. Namun saya pernah mendengar penyampaian dari seorang lupa bahwa ada pembagian BlackBerry saat Kongres Parlemen ada pembagian HP BlackBerry. Ya, saya nggak pernah tahu itu. Tahunya pada saat di Di penyidikan itu saya tanya. Oke, kemudian Pak Muhammad Rahmat ya. Ya Pak. Oke, Pak Rahmat juga ikut kunjungan atau istilahnya roadshow ya ke Sulawesi Selatan dan Blitar. Iya Pak. Betul. Itu saudara tadi mengatakan tugas saudara adalah sebagai